Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Singkonomi Martalena Nenggolan, berasal dari SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Fasilitator saya yaitu Bapak Khairul Muslim Nasution dan pengajar praktik saya Bapak Jerry Hutagan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka dilakukan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif memungkinkan komunitas di sekolah melakukan co-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hasilnya lebih kontekstual. Untuk membantu menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan, maka digunakanlah model Bagja. Model Bagja menguatkan individu dan semangat gotong royong. Adapun yang menjadi tahapan Bagja yaitu yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Yang keempat, C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset. Tahapan Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pada tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi kolektif. Tahapan Bagja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Tahapan Bagja yang kelima yaitu A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksana. Adapun visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya generasi unggul yang kreatif dan berkepribadian. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat prakarsa perubahan berupa strategi pengembangan kreativitas dan kepemimpinan murid. Adapun yang menjadi tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Bagaimana memfasilitasi pengembangan kreativitas murid dengan menggunakan kekuatan aset yang ada. 2. Bagaimana mengembangkan jiwa kepemimpinan murid dan murid yang mayoritas yang kurang percaya diri. Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat yaitu 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait data kekuatan aset. Berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait penggunaan aset. Mendata daftar aset dan prioritas penggunaan aset terkait pengembangan kreativitas murid. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pengembangan jiwa kepemimpinan murid. Mendata mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait pengembangan jiwa kepemimpinan. Berkoordinasi dengan guru dan pembimbing ekstrakurikuler yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait pengembangan jiwa kepemimpinan. Tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Bagaimana penggunaan aset kekuatan di sekolah? 2. Upaya apa saja yang telah dilakukan terkait pengembangan jiwa kepemimpinan murid. Dan yang menjadi daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat yaitu 1. Mengidentifikasi hal positif dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan aset kekuatan di sekolah. 2. Mengidentifikasi usaha-usaha yang telah dilakukan terkait pengembangan jiwa kepemimpinan murid dan melakukan peningkatan dan perbaikan tindakan. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Apa tujuan penggunaan kekuatan aset yang ada? 2. Apa tujuan murid mengikuti pembelajaran dan ekstrakurikuler?
Dan yang menjadi tindakan atau penyelidikan yang saya buat yaitu 1. Mengidentifikasi jenis kreativitas yang ingin dilaksanakan sehingga mengetahui tujuan penggunaan kekuatan aset yang ada. 2. Mengidentifikasi jenis pembelajaran atau ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan untuk mengetahui tujuan kegiatan tersebut. Tahapan baja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Adapun pertanyaan pertama yang saya buat yaitu 1. Bagaimana keterlibatan rekan sejawat dalam pengembangan kreativitas murid dengan aset kekuatan yang ada? Dan yang menjadi tindakan atau penyelidikan saya yaitu rekan sejawat merupakan teamwork dalam perwujudan pengembangan kreativitas murid dengan kekuatan aset yang ada. Setiap guru diberi kesempatan menggunakan aset kekuatan demi terwujudnya kreativitas murid. Setiap guru juga diberi kesempatan berkolaborasi demi perwujudan pengembangan kreativitas murid. Misalnya, guru IPA berkolaborasi dengan guru prakarya dalam pemanfaatan daur ulang sampah plastik menjadi sebuah karya seni dengan menggunakan kekuatan aset yang ada. Pertanyaan kedua, bagaimana seluruh pihak seperti guru dan pembimbing ekstrakurikuler bekerja sama dalam pengembangan jiwa kepemimpinan murid? Dan yang menjadi tindakan atau penyelidikan saya yaitu guru dan pembimbing ekstrakurikuler mengidentifikasi jiwa kepemimpinan murid. Murid-murid yang memiliki jiwa kepemimpinan yang rendah diberi lebih banyak kesempatan untuk menampilkan diri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Setelah rasa percaya diri meningkat, murid-murid diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin baik itu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Hal ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Tahapan baja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaan pertama yang saya buat yaitu bagaimana dapat terlaksana pengembangan kreativitas murid dengan menggunakan kekuatan aset yang ada, seperti kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya. Dan yang menjadi tindakan atau penyelidikan yang saya buat yaitu mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pengembangan kreativitas dengan menentukan jadwal pelaksanaannya, orang yang terlibat dalam proses pengembangan kreativitas, serta yang mengawasi. Kemudian juga menentukan indikator-indikator keberhasilan dari pengembangan kreativitas tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan kedua yaitu bagaimana dapat terlaksanaan pengembangan jiwa kepemimpinan murid seperti kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya. Dan yang menjadi tindakan atau penyelidikan yang saya buat yaitu mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pengembangan jiwa kepemimpinan murid dengan menentukan jadwal pelaksanaannya, orang yang terlibat dalam proses pengembangan kreativitas, serta yang mengawasi. Kemudian juga menentukan indikator-indikator keberhasilan dari pengembangan kepemimpinan murid tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia.